Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konstruksi penahan tanah dan timbunan, yaitu lebih tepatnya tentang geotextile wall. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengenalan dari geotextile, kemudian pengaplikasian dari geotextile dan geomembran. Yang ketiga yaitu bagaimana cara menghitung jumlah perkuatan geotextile jika kita punya sebuah timbunan gitu. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu tentang pengenalan dan aplikasi dari geotextile dan geomembran. Jadi sebelum kita masuk ke geotextile atau geomembran, perlu kita pahami terlebih dahulu yaitu tentang MSE. MSE itu adalah Mechanically Stabilized Earth. Jadi ini adalah sebuah perkuatan dengan cara struktur komposit yang mana terdiri dari tanah yang diperkuat dengan suatu elemen yang dia punya kekuatan tensile. Makanya di sini disebut tensile elements. Nah, tensile element ini dia bisa berupa metal atau dia bisa berupa fabric seperti geotextile atau geogrid juga bisa gitu. Jadi kalau ditanya tentang perkuatan dengan MSE itu tidak hanya tentang geotextile atau geogrid, yang jelas dia adalah sebuah struktur komposit yang mana tanah diperkuat dengan sebuah elemen yang dia memiliki kekuatan tarik atau tensile. Begitu. Jadi the stability of the wall, jadi kekuatan atau stabilitas dari dindingnya itu dengan cara atau berasal dari interaksi antara tanah itu sendiri dan elemen tensilenya itu tadi atau soil reinforcementnya, yang mana hasil friksi dan tensionnya itulah yang menjadikan atau yang menambah stabilitas dari si dinding tersebut gitu. Nah, si MSE ini itu dia mulai dikenal pada tahun 1970. Yang pertama yaitu untuk transportasi, perkuatan transportasi seperti yang ada gambar di atas ini. Karena MSE ini dirasa dia itu adalah cepat dalam pelaksanaannya, kemudian efektif biayanya, estetikanya juga bagus, ketahanannya, konstruksinya, dan juga dia dinilai bagus ketika ada gempa. Begitu. Jadi apa saja manfaat dari si soil reinforcement ini? Yang pertama yaitu jelas kekuatan tarik dari tanah itu pasti akan meningkat ya. Kemudian struktur shear resistance dari tanah itu juga akan meningkat, dan ini tidak kalah juga jika dibandingkan dengan concrete structure gitu. Kemudian yang C ini kita juga bisa memasang drainage atau saluran drain di sini, sehingga jika ada air yang masuk ke dalam timbunan itu bisa dirilis melalui saluran drainase ini, yang nanti kita akan bahas juga. Oke. Kita kerucutkan lagi pembahasan kita. Bahwasanya MSE ini yang tadi sudah sempat saya singgung, dia tensile elements-nya tidak hanya geosintetik gitu. Nah, ini kita kerucutkan untuk MSE yang dengan tensile elemennya itu adalah geosintetik. Jadi geosintetik itu dia terdiri dari 2 kata, di mana geo itu artinya adalah soil dan sintetik which means artificial atau buatan, sintetik. Ya, kalau digabung geosintetik gitu. Nah, geosintetik ini dia mulai dikenal seperti yang tadi sempat saya sampaikan, dia sejak 1970-an. Dan mulai 1990-an
geosintetik ini mulai diaplikasikan di Indonesia. Bisa untuk perkuatan tebing atau untuk jalan, begitu. Nah, dari tipe-tipenya, ini geosintetik itu ada 4, dimana geotekstil. Sebenarnya tipe dari geosintetik ini ada banyak, cuman yang saya sampaikan di sini adalah yang mungkin paling sering dipakai atau paling sering kita dengar gitu. Jadi yang pertama geotekstil, yang mungkin paling well known, paling famous di sini. Kemudian geomembran, geogrid, dan geocomposite. Nah, geogrid itu sendiri, jadi bentuknya geogrid itu gini. Itu ada lubang-lubangnya gini. Fungsi utama dari si geogrid ini tuh untuk reinforcement. Jadi ini agak kaku kalau kalian pegang gitu, dan dia punya aperture atau di sini rongga-rongga gitu ya yang cukup besar, di mana fungsinya adalah dia untuk interlock. Maksudnya bagaimana? Jadi lubang-lubangnya itu untuk interlock antar tanah atau bisa kerikil gitu. Dengan begitu bisa menambah shear strength dari si batuan yang awalnya tercerai-berai. Ini bisa kalian bandingkan di sini. Ini adalah salah satu contoh pengaplikasian dari geogrid. Dengan diaplikasikannya geogrid ini, akhirnya kerikil yang di sini dia tidak bercampur dengan tanah yang ada di bawahnya. Juga bisa membantu pendistribusian beban dari beban transportasi yang ada di atas sini. Gitu. Next kita lanjut ke geomembran. Jadi geomembran ini dia adalah fungsinya untuk liquid barrier. Artinya apa? Dia nggak tembus air. Gitu. Jadi biasanya dia dipakai untuk saluran. Contohnya gini. Jadi ini adalah salah satu contoh ruas jalan Ponorogo Pacitan. Nah, ini kalian sering dengar ya bahwasanya daerah-daerah ini adalah daerah yang rawan longsor gitu kan, apalagi musim hujan. Jadi ketika musim hujan tiba, saluran di sini itu tersumbat dengan kondisi dinding saluran retak-retak atau tanpa dinding batu kali. Oke, jadi ketika ada air hujan yang menggenang pada saluran ini, karena salurannya retak-retak, jadi air hujan itu bisa mengalir ke badan jalan. Mulanya air mengalir ini kan dari tebing ya, dari tebing turun ke saluran yang seharusnya itu dialirkan oleh saluran ini ke sungai, dia malah merembes ke sana. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah longsor di sini. Jadi jalan longsor tinggal separuh badan dan jalan yang tersisa, sehingga jalan diperbaiki gantian 2 arah. Nah, dalam perbaikannya itu, ini dipadukan antara geotekstil dan geomembran. Geomembrannya karena dia adalah fungsinya sebagai liquid barrier, dia tidak tembus air, makanya dia dipasang di sini. Hingga tidak mungkin ada lagi peristiwa yang serupa seperti sebelumnya. Jadi air tidak akan pernah bisa masuk dari sini ke sana. Begitu. Juga di atas sini dia mengaplikasikan geomembran sehingga untuk melindungi lapisan-lapisan tanah yang ada di sini. Jadi tidak ada kemungkinan air masuk dari sini. Gitu. Dan untuk perkuatan di dindingnya ini dia menggunakan geotekstil. Jadinya begini. Ini yang salurannya tadi, kemudian ini yang di sini. Nah, inilah kenapa tadi di awal bahwasanya perkuatan dengan geotekstil ini estetik, karena begitu ini selesai diaplikasikan, kita bisa mengcover si ini geotekstilnya itu dengan tanah. Setelah dia di cover dengan tanah, kita bisa ngasih rerumputan di situ. Jadi kalau kondisi sudah seperti ini, orang tidak tahu bahwasanya di sini ada perkuatannya. Itu makanya disebut
Salah satu keuntungannya adalah karena dia juga estetik. Lanjut ke geotextile. Jadi geotextile ini ada dua ya, ada geotextile non-woven sama geotextile woven. Geotextile non-woven ini berbentuk lembaran dan tak beranyam. Kemudian yang geotextile woven dia bentuknya seperti terpal atau karung beras dan teranyam. Secara kasat mata kalian bisa membedakan dari warnanya aja pasti beda. Kalau yang woven itu dia pasti warnanya hitam. Kalau yang non-woven ini putih gitu. Dan fungsinya juga berbeda. Jadi kalau yang woven ini dia mempunyai kekuatan tarik atau tensile strength yang lebih kuat dibandingkan dengan yang non-woven. Jadi seringkali yang non-woven ini dia digunakan untuk separator, pemisah, filter, atau sebagai proteksi dan pengontrol erosi. Nah, pengaplikasiannya dalam sebuah desain bagaimana? Jadi seringkali kita dalam mendesain itu seperti ini. Ini adalah sebuah timbunan ya. Ini sebuah timbunan di mana di sini direncanakan ini ada batu kerikil. Batu kerikil ini fungsinya adalah untuk drainase. Kemudian seringkali kita merencanakan geotextile woven dan non-woven itu peletakannya adalah seperti ini. Jadi untuk yang perkuatan di sini, ini kita rencanakan dengan geotextile tipe woven. Kemudian untuk yang di sini saluran yang berwarna merah ini ya, ini kita rencanakan dengan geotextile non-woven. Gitu. Juga ini sama. Jadi yang geotextile tipe wovennya kita pergunakan untuk perkuatannya. Kemudian untuk salurannya. Jadi saluran ini dia maksudnya berisi kerikil. Gitu. Nah, kerikil ini kita bisa bungkus dengan geotextile non-woven. Gitu. Sebenarnya ada 4 fungsi utama dari si geotextile ini. Yang pertama untuk reinforcement, jelas ya karena dia punya kekuatan tarik. Jadi untuk perkuatan. Yang kedua dia untuk separator, bisa sebagai pemisah. Kalau misalkan tanah yang di sini kita tidak ingin bercampur dengan tanah timbunan kita, let's say kita bisa dihamparkan dulu si geotextile-nya. Jadi digunakan untuk fungsi separation atau lapisan pemisah. Juga bisa digunakan sebagai filter gitu. Juga untuk drainage atau drainase. Nah, tadi kalian sudah lihat di sini ada berlapis-lapis geotextile yang digunakan dalam perkuatan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan jumlah lapis geotextile gitu. Jadi ini adalah cara yang paling praktis dalam menentukan jumlah lapis geotextile. Kalau misalkan kalian itu ingin merencanakan sebuah perkuatan geotextile untuk timbunan begitu. Jadi ada 5 tahapan dalam menentukan jumlah geotextile. Yang pertama SF kurang dari 1. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ketika sebelum kalian merencanakan si timbunan itu perlu geotextile atau tidak, tentu saja kalian harus mengecek stabilitas timbunan tersebut. Kalau misalkan timbunan itu sudah aman, lantas kenapa harus direncanakan sebuah geotextile? Kan begitu. Jadi jika timbunan itu ketika kalian cek dan ternyata tidak aman atau SF-nya itu kurang dari 1, maka dari situ kita perlu menghitung berapa kekuatan tambahan yang harus dipikul oleh si geotextile, atau kita sebut sebagai delta MR. Jadi momen resistance tambahan yang harus dipikul oleh si geotextile itu. Kemudian kalian hitung nilai T allowable atau SI. Jadi T allowable ini adalah kekuatan satu lapis geotextile itu berapa. Setelah itu kalian tentukan jarak vertikalnya SV,
jarak vertikalnya, baru kalian bisa menghitung jumlah dari si geotextile yang nomor 5 ini. Oke? Next. Bagaimana cara kita menghitung T allowable ini? Di sini, jadi T allowable itu adalah T ultimate dikali dengan 1 per faktor-faktor ini semua. Untuk T ultimate ini kalian bisa lihat kekuatan ultimate geotextile dari brosur. Kemudian untuk faktor keamanan akibat kesalahan pemasangan, faktor keamanan akibat rangka, akibat biologi, dan akibat kimia, kalian bisa lihat pada tabel ini. Jadi let's say kalian akan merencanakan sebuah embankment atau timbunan. Jadi kalian bisa lihat di sini embankment. Maka kalian pilih faktor pemasangan antara 1,1 sampai 2. Gitu. Begitu juga untuk faktor rangkanya antara 2 sampai 3, kimianya antara 1 sampai 1,5, faktor biologinya antara 1 sampai 1,3. Begitu. Jadi setelah itu kalian baru mendapatkan T allowable atau SI. Jadi nilai T allowable ini dia pasti lebih kecil daripada T ultimate-nya. Karena pembaginya di sini itu adalah angka yang dia lebih besar dari 1. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menentukan jumlah lapis geotextile. Jadi begini. Sebenarnya ini lebih enak kalau saya itu menjelaskannya di papan tulis. Karena ini saya lewat video, jadi semoga dengan video ini bisa membantu kalian dalam memahami tentang delta MR yang mau saya tekankan di sini. Begitu. Jadi Oke, di sini ada TI. Jadi perlu kalian perhatikan baik-baik. TI itu adalah jarak antara titik pusat kelongsoran dengan lapisan geotextile. Jadi let's say lapisan geotextile pertama kalian ada di sini, maka TI itu adalah jaraknya dari titik pusat kelongsoran ini ke sana. Kalau misalkan nanti lapisan kedua kalian itu ada di sini, misal ini adalah lapisan keduanya ya di situ, maka T yang kedua itu berarti dari situ ke sini. Itu T2. Kemudian T3-nya berarti dari sini sampai situ, T3-nya berarti ini sampai sini. Dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dipahami betul-betul TI itu adalah jarak dari pusat kelongsoran. Nah, terus dari mana kita dapat pusat kelongsoran ini? Kita bisa dapatkan dari running software. Yang mau saya contohkan di sini dengan menggunakan software GeoStudio. Jadi kita bisa plot pusat kelongsorannya ini yang paling kritis di mana, jari-jarinya berapa, kita bisa plot ini garis keruntuhannya. Begitu. Nah, untuk yang tadi saya sampaikan ini ya, jika tanpa geotextile, momen yang menahan itu sama dengan ini. Dan jika ada tambahan geotextile, maka momen penahan yang sebelum ada geotextile itu sendiri ditambah dengan momen tambahan geotextile. Atau kita bisa sebut dengan delta MR. Nah, delta MR itu dia sama dengan sigma TI itu tadi ya dikali dengan SI atau T allowable. S ini tadi kan sama dengan T allowable. Begitu. Mungkin dengan gambar ini kalian kurang jelas, bisa lihat di sini. Ini ada pusat kelongsoran dan seterusnya. Langsung kita ke contoh untuk lebih bisa memahami. Di sini ada sebuah timbunan dengan tinggi yaitu 5 meter. Dia punya slope yaitu 1:1 dan kalian diminta untuk mengecek kestabilannya. Dan jika dia ini ternyata SF-nya kurang dari 1 atau kurang dari SF rencana kita, maka kita diminta untuk menghitung berapa jumlah perkuatan geotextile-nya. Jika ada tambahan juga di sini di timbunan tersebut ada beban terbagi rata sebesar 10 kPa. Begitu. Nah,
Dari hasil running kita, ini inputnya. Dari input kita, ini adalah input untuk lapisan timbunannya. Untuk V timbunannya adalah 30, kemudian gamanya adalah 18, dan sudah. Itu saja untuk hasil dari runningannya. Jadi ternyata SF-nya itu adalah 0,66. Dengan menggunakan metode Bishop, kita dapat SF-nya 0,66. Dan ini adalah momen resistance-nya. Tanpa ada perkuatan, momen resistance-nya itu ini 1726 kN/meter. Momen yang bekerja yaitu 2606. Dan X, Y, dan radius di sini ini adalah informasi terkait dengan pusat kelongsorannya. Jadi kalau di sini 14, artinya 0,0-nya ada di sini. Berarti 14 dia kurang lebih di situ. Y-nya 26. Ini berapa ini? 20 di sini, berarti kurang lebih pusat kelongsorannya itu ada di atas sini. 26,14. Sekitar sini. 26,14. Tuh. Nah, kemudian jari-jarinya kalau kalian tarik garis ke sana, itu dia menjadi R, radiusnya yaitu 16,8 meter. Begitu. Oke, itu yang pertama, kita tahu bahwasannya SF-nya kurang dari 1. Jadi perkuatan dibutuhkan. Oke, step yang pertama. Next, yang kedua adalah kita hitung delta MR. Delta MR ini bagaimana? Kalian perhatikan baik-baik ya. SF itu kan sama dengan momen resistance dibagi dengan momen dorong. Apapun yang terjadi pasti akan selalu seperti ini. SF sama dengan momen resistance dibagi dengan momen dorong. Nah, momen dorong ini kan dia nggak akan pernah berubah. Kalau momen resistance itu kita bisa tambahkan dengan cara ada perkuatan dan seterusnya. Sedangkan untuk momen dorong dia tidak akan pernah berubah selagi bebannya masih sama itu. Jadi kita hitung momen dorongnya sama dengan momen resistance dibagi dengan SF, yaitu 2600 sekian. Dan SF desainnya yang kita harapkan si tebing tersebut atau si timbunan tersebut dia akan memiliki SF 1,3. Ini. Kalau dengan SF 1,3, maka berapa momen resistance yang seharusnya kita miliki gitu kan? Kalau di sini momen resistance 1700, SF-nya 0,66. Nah, kalau SF-nya 1,3, maka momen resistance-nya berapa gitu kan? Jadi momen resistance required yang kita butuhkan itu adalah momen dorong dikali dengan SF design. Momen dorongnya kan ini, SF design-nya 1,3. Sehingga momen resistance kita itu harusnya 3390. Ini harusnya kalau mau SF-nya 1,3. Nah, di sini masalahnya adalah kita itu cuma punya momen resistance 1700. Kan masih ada selisih ini antara ini dan itu. Nah, selisihnya inilah yang harus ditambahkan atau namanya delta MR. Ada selisih di sini. Selisih inilah yang harus kita penuhi dengan geotextile. Jadi geotextile kita harus mampu memberikan penambahan momen resistance sebesar 1663 kN/meter. Begitu. Oke. Next, yang ketiga yaitu kita hitung T allowable. Jadi di sini kekuatan tarik maksimum dari si geotextile itu adalah 52. Kemudian Fs-nya ini diambil 1,5 dan seterusnya itu didapatkan T allowable-nya sama dengan 10, begitu. Kemudian assume the value of SV. Jadi SV ini adalah jarak geotextile vertikal. Biasanya kalau nggak 25 cm ya 30 cm. Gitu. Atau 0,25 meter. Nah, ini adalah bagian yang terpenting di sini. Calculate the number of geotextile. Yang pertama di sini ada layer. Jadi dia itu ada layer pertama, kedua, ketiga, sampai ke 11. Satu layer ini jumlah lapisnya itu ada 1. Ya.
jumlah lapisnya ada 1. Jadi TI di sini adalah jarak geotekstil layer pertama ke pusat longsornya. Kalau pusat longsornya di sini berarti jarak geotekstilnya ke sini itu berapa? Itu 16,809. Kemudian delta MR tadi kan TI dikali dengan T allowable. Dapat 176. Ini untuk layer 1 dengan jumlah lapis 1 176 kN. Selanjutnya kita lanjutkan ke layer yang kedua. Jadi TI untuk yang layer 2 ini pasti TI layer 1 dikurangi dengan jarak vertikalnya, yaitu 0,25. Tuh, dia jadi 16,55. Dengan step yang sama, kita kalikan TI dengan T allowable. Sehingga di sini delta MR untuk layer yang kedua 173. Dan kumulatif ini artinya untuk yang ini ya, berarti dia ini ditambahkan dengan itu. Ini untuk yang di sini ini adalah kumulatifnya. Dengan menggunakan perhitungan yang sama, kita lanjutkan sampai apa? Delta MR yang ada di sini itu lebih dari delta MR yang kita butuhkan. Gitu. Jadi di sini kita dapatkan bahwasanya jumlah lapis geotekstilnya itu yang kita butuhkan adalah sebanyak 11 lapis. Nah, tapi hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Jadi gini, ini kan ada 11 lapis. Sedangkan tadi kan tinggi timbunannya itu kan ada 5 meter ya. Tinggi timbunannya kan di sini 5 meter. 11 kali 0,25 meter itu berarti kira-kira di sini nanti akan ada geotekstil. Ke bawah sini akan ada geotekstil. Nah, kalau misalkan kekuatan geotekstil kita itu sangat kecil sehingga butuh sampai 20, kalau 20 kan berarti melebihi dari tinggi timbunannya nanti yang harus di cover. Nah, itu bagaimana masalahnya kalau seperti itu? Itulah kenapa di sini ada yang namanya jumlah layer, number of layer. Jadi kita bisa menggunakan dalam satu layer ini ada dalam layer yang pertama ini ada beberapa lapis. Jadi ibaratnya kayak kalian punya kertas ya. Kertas itu kan ada 1 lembar, 2 lembar. Kalau nanti di sini itu ditulis 2, berarti dalam 1 lapis itu kalian punya 2 lembar sekaligus. Gitu. Otomatis ininya akan menjadi 2 kali. Jadi jumlah geotekstil yang dipasang, tingginya itu dia akan berkurang. Tapi jumlah lapisnya bisa dengan cara didobeli gitu istilahnya. Nah, dia bisa didobeli itu sampai berapa? Selama ini dia efektif itu dia hanya bisa sampai double 2. Bisa sampai double 2 karena kalau udah lebih dari 2 itu nanti tidak efektif lagi terkait dengan gaya gesek dengan lapisan tanah. Ya, gitu. Semoga itu bisa menambah pemahaman kalian tentang si geotekstil ini. Jadi ini adalah the simple way jika kalian diminta untuk menghitung berapa jumlah lapis geotekstil dalam perkuatan untuk embankment. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.